Ya, Waktunya mana? Oke, silakan Gus. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab, Mas Edis, saya tanya dulu kepada Mas Edis, asal dari kata rob itu apa, Mas Edis? Asal dari Nggak kata tahu, rob itu silakan apa? Anda menjelaskan. Nanti kalau saya Anda sok tahu nanti dibantah terus. Silakan Anda sendiri. Waktu saya berikan kepada Anda. Oke, oke, saya jelaskan ya. Begini, Mas Edis. Ya, saya jelaskan ya. Saya pelan-pelan jelasin ini. Robbun. Robbun ini, kalau kita arahkan kepada Yunani, itu setara dengan Kyrios. Kyrios. Nah, Robbun ini dengan Kyrios itu setara. Maknanya adalah Tuan atau Tuhan atau pemilik, ya, pemilik. Nah, bedanya di dalam kamus bahasa Arab, Mas Edis, kan Al-Quran itu pakai bahasa Arab, hadis itu pakai bahasa Arab. Berarti kita itu harus menelaah dari lugotnya, dari bahasanya. Kyrios dalam perspektif Kristen itu bisa dua. Bisa kepada insani, bisa kepada ilahi. Ini pemahaman ya. Ini pemahaman, bukan keterangan dari bahasa itu sendiri. Dalam Kristen, Kyrios itu bisa dua. Bisa kepada insani, bisa kepada ilahi. Kata Robbun di dalam bahasa Arab bisa dua juga. Bisa kepada insani, bisa kepada ilahi. Nah, kapan Robbun ini bermakna kepada insani? Ketika mudhof, diidofahkan. Idofah itu artinya digabungkan dengan kata lain gitu loh, Mas Edis. Diidofahkan, idofah. Digabungkan dengan kata lain. Contoh, kalau kita kasih contoh ya. Tidak berdiri sendiri, Mas Edis. Tidak berdiri sendiri. Robbul mal. Robbul mal. Robbun bertemu mal. Malun kan artinya harta tuh, uang. Robbul mal, pemilik harta. Maka maknanya insani, manusia. Atau Robbudar. Robbudar, pemilik rumah. Pemilik rumah. Insani. Kalau yang bermakna ilahi, Robbun itu harus sendirian. Kalau sendirian, maka bermakna ilahi. Robbun, wes, Tuhan. Yang arahnya khusus kepada ilahi. Atau digabungkan dengan lafaz lain tapi kepemilikan dunia ini, Robbus samawati. Misalnya Robbus samawati wal ard. Pemilik langit dan bumi. Berarti maksudnya Allah. Nah, dalam kasus Nabi Muhammad yang dirobkan, kata Mas Edis, itu arahnya ke sini. Ketika diidofahkan kepada kata lain yang tidak menunjukkan kepada ilahi. Begitu ya. Contoh Nabi Muhammad punya harta, maka dia bisa disebut Robbul Mal. Nabi Muhammad pemilik harta. Atau Robbuddar, Nabi Muhammad punya rumah. Jadi ke insani. Bukan yang ke arah sini. Kalau yang ke arah sini, ini ilahi. Seperti Robbun berdiri sendiri. Atau menunjukkan pemilik dunia dan isinya. Ini khusus Allah. Kata Tuhan itu kan dari kata Melayu. Ya, kata Tuhan ini berasal dari kata Melayu yang dari awalnya tuan lalu ditambah ha. Tuan jadi Tuhan. Nah, sama seperti kekristenan, Kyrios bisa bermakna insani, bisa bermakna ilahi. Nah, kalau insani berarti kepada selain Yesus, kata teman-teman Kristen. Kalau ilahi bisa berarti kepada Yesus. Tetapi ingat Mas Edis, apakah Kyrios bisa disematkan kepada Bapak, Sang Bapak? Nah, coba dibahas Mas Edis.